Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Winda Risyani Brahmastuti, NIM 122011082 dari Program Studi Manajemen STIE Bank BPD Jateng. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan kasus permasalahan soal mengenai project management yang kedua. Kasus permasalahan soal mengenai project management yang kedua adalah PT Meneke TH menyusun tim khusus untuk mengerjakan suatu proyek. Diketahui kegiatan yang harus dilakukan dalam hari adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas, buatlah diagram PART atau CPM, atau gambar kegiatan penyelesaian proyek, dan hitung waktu normal proyek tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk bersama-sama menyelesaikannya ya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi POM for Windows-nya. Nah, tampilan utama dari aplikasi POM for Windows adalah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk mengoperasikannya, yang pertama kita klik modul, kemudian kita klik Project Management atau Part atau CPM, kemudian kita klik File, kemudian kita klik New, dan kemudian kita klik Triple Time Estimate. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pada kolom title kita isikan judulnya terlebih dahulu sesuai yang ada pada soal. Di sini kita isi dengan PT Meneke TH. Kemudian di sini untuk number of activity-nya kita isi 11. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti berikut ini ya teman-teman. Dan untuk menyelesaikannya, kita isikan terlebih dahulu data yang ada pada soal ke dalam tabel aplikasi POM for Windows-nya. Kita isikan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini yang pertama untuk aktivitasnya, sudah sesuai pada tabel yang ada di soal ya teman-teman. Kemudian di sini untuk waktu optimisnya, yang pertama ada 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 9, kemudian 7, kemudian 4, kemudian 1, kemudian 5, kemudian 2, kemudian 2. Kemudian di sini untuk waktu realistisnya, yang pertama ada 2, kemudian 6, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 10, kemudian 8, kemudian 7, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 4, kemudian 3. Kemudian di sini untuk waktu pesimisnya, yang pertama ada 3, kemudian 8, kemudian 6, kemudian 4, kemudian 15, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 7. Kemudian di sini untuk aktivitas sebelumnya, yang pertama 0, kemudian untuk yang kedua ada A, kemudian A lagi, kemudian A lagi, kemudian B, kemudian B lagi, kemudian B lagi, kemudian C, kemudian D, kemudian F, kemudian E. Kemudian di sini ada D, kemudian E, kemudian G, kemudian I. Kemudian di sini ada H, kemudian J. Kemudian kita klik Solve untuk melihat hasilnya. Di sini yang pertama sudah ada tampilan tabel dari hasil Project Management Result-nya. Kemudian kita klik Activity Time Computation untuk melihat hasilnya. Dan ini merupakan hasilnya. Kemudian kita klik Chart untuk melihat hasilnya. Dan ini merupakan hasil dari Gantt chart-nya. Untuk melihat hasil dari diagramnya, kita bisa klik Precedence Graph. Dan ini merupakan hasilnya. Untuk melihat seluruh hasilnya, kita bisa klik Window, kemudian kita klik Tile. Dan ini merupakan tampilan dari seluruh hasilnya. Dan berdasarkan pada hasil dari tampilan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jalur kritisnya adalah dari A ke B,
kemudian ke E, kemudian ke I, kemudian ke K, kemudian ke E, seperti yang ditunjukkan pada tanda garis merah, dengan waktu yang dibutuhkan 28 bulan atau 851,668 hari. Jadi waktu penyelesaian yang normal dari proyek tersebut adalah 28 bulan atau 851,668 hari. Oke teman-teman, seperti itulah langkah-langkah penyelesaian dan hasilnya. Untuk menyimpan hasilnya kita bisa klik File, kemudian kita klik Save As, kemudian kita klik Dokumen, kemudian kita klik Tugas Applikom 11. Di sini akan saya beri nama Penyelesaian Soal 2 Project Management. Kemudian kita klik Save. Nah, seperti itu ya teman-teman.